Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya di my channel Anik Sisuka. Jangan lupa ya, subscribe. Nah, berjumpa dengan saya lagi di video yang kedua. Ini adalah membahas mengenai aspek yang pertama, yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Nanti kita akan belajar bersama-sama apa saja yang ada di dalam aspek pertama ini ya. Nanti juga ada tugas-tugasnya yang ada di dalam video ini. Selamat belajar. Jumlah pertemuan pada pembelajaran kali ini yaitu 6 JP kali 45 menit atau sama dengan 4 jam 30 menit. Nah, profil pelajar Pancasila yang diinginkan pada pembelajaran kali ini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Capaian pembelajaran pada akhir fase ini peserta mampu memahami pengetahuan ilmiah, menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, kemudian merencanakan dan melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut, serta yang terakhir adalah mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya. Materi yang secara umum ada di aspek 1 ini adalah komponen makhluk hidup. Nah, apa saja komponen makhluk hidup itu? Yaitu ada 2, biotik dan abiotik. Bio itu hidup dan abiotik itu mati. Nah, yang hidup itu ada tumbuhan, hewan, bakteri, fungi, dan mikroorganisme atau juga ada protista. Yang kedua tadi adalah abiotik, artinya yang mati. Contohnya adalah air, kemudian ada tanah, batu-batuan, matahari, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya ada organisasi kehidupan. Nah, tingkat organisasi kehidupan ini dimulai dari yang namanya sel, kemudian bisa membentuk jaringan, jaringan-jaringan bisa membentuk organ, kemudian berbagai macam organ membentuk yang namanya sistem organ yang saling bekerjasama, kemudian menjadi individu. Berbagai macam individu membentuk namanya populasi, kemudian berbagai macam populasi. Populasi itu hanya yang hidup saja, kemudian membentuk sebuah komunitas, kemudian menjadi ekosistem, kemudian menjadi bioma, dan yang terakhir adalah yang ada namanya biosfer. Biosfer itu adalah makhluk hidup, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi bisa saja berinteraksi satu sama lain. Materi selanjutnya ada hubungan antar makhluk hidup. Hubungannya apa? Ini ada gambar yang bisa kita lihat di sini. Itu ada kijang, capung, tanaman, kemudian ada katak, ulat, cacing dan sebagainya, itu yang saling berhubungan satu sama lain gitu. Hubungan antar makhluk hidup itu ada berbagai macam simbiosis. Yang pertama simbiosis mutualisme, itu saling diuntungkan. Yang kedua parasitisme, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Yang ketiga komensalisme, yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan atau juga tidak dirugikan, tidak berpengaruh ya. Yang keempat simbiosis amensalisme, ini saling menghambat atau menghambat tumbuhan lainnya atau makhluk hidup lainnya. Selanjutnya adalah kompetisi, saling merebutkan makanan, tempat tinggal atau kekuasaan. Dan selanjutnya adalah netralisme, simbiosis yang tidak berpengaruh satu sama lain, netral ya. Jangan lupa amati video tersebut sampai selesai. Nanti di ending video tersebut ada tugas yang harus kalian kerjakan, dan itu sudah ada Google Form yang sudah saya sediakan. Kalian bisa mengisinya di situ. Dan jangan lupa ya, ini ada
tombol lonceng. Silahkan diklik.
Selanjutnya, ada hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu ada pencemaran lingkungan, ada berbagai macam pencemaran lingkungan, ada pencemaran tanah, udara, air, dan juga suara. Silahkan kalian bisa melihat video yang saya sajikan, nanti kalian bisa juga menganalisis berbagai macam pencemaran yang ada di sekitar kalian, dan juga bagaimana cara menangani pencemaran tersebut. Kalian bisa mendiskusikan bersama teman-teman kalian. Nah, itu ada contoh-contoh dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran itu apa sih? Pencemaran itu adalah masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan fungsinya. Begitu ya, itu menurut tadi undang-undang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pencemaran air, pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran udara, yang keempat pencemaran suara. Ini contoh dari pencemaran air. Ada limbah industri, kemudian limbah domestik. Selanjutnya, yang kedua adalah dampak dari pencemaran air. Ada timbulnya koloid, endapan, dan bahan terlarut. Kemudian yang kedua, perubahan derajat keasaman atau yang namanya pH ya. Yang ketiga, perubahan warna, bau, dan rasa. Yang keempat itu ada entrofikasi. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Bahan pencemar tanah adalah biodegradable dan non-biodegradable ya. Selanjutnya ada jenis polutan tanah, itu berbagai macam sampah yang tertanam dalam tanah. Ada kertas, gelas, logam besi, plastik, kayu, karet, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ada pencemaran udara. Di situ pencemaran udara itu ada 2 tipe. Pertama, zat yang berupa partikel yang merupakan butiran halus yang terlihat atau yang masih terlihat dengan mata. Ada uap air, debu, asap, dan sebagainya ya. Itu yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Kemudian ada rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon dapat rusak ya karena berbagai macam gas-gas yang berbahaya. Kemudian ada yang namanya pemanasan global, meningkatnya kandungan gas-gas pencemaran udara. Kemudian selanjutnya ada hujan asam. Kemudian ada pengaruh polusi udara pada organ tubuh manusia, yaitu mata dapat berair, pedih, dan penglihatan menjadi kabur. Selanjutnya adalah pencemaran suara. Sumber dari pencemaran suara ada kereta api, kemudian bising pesawat, mobil yang terlalu keras. Ya, itu dapat merusak telinga ya. Untuk mengatasi ya pencemaran lingkungan itu bagaimana? Nah, caranya adalah tidak membuang sampah sembarangan ya, membuang sampah di tempatnya. Kemudian ada itu ya memisahkan itu tadi sampah-sampah, yaitu memisahkan sampah organik dan juga sampah anorganik begitu. Jadi nanti bisa yang organik itu bisa diolah lagi, kalau anorganik itu bisa diolah kembali juga, namanya reskilling plan. Kemudian sampah-sampahnya itu bisa yang selanjutnya adalah tadi tidak menggunakan pestisida yang berlebihan. Kemudian ini ada rumah-rumah, kemudian memberikan penyuluhan pada setiap rumah ya, begitu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu jangan membakar sampah sembarangan ya. Kemudian jangan menggunakan CFC yang terlalu banyak.
Kemudian yang keempat itu tadi ada penyuluhan di rumah-rumah. Yang kelima itu adalah jangan terlalu banyak menggunakan bahan-bahan fosil ya. Selanjutnya yaitu reboisasi. Kemudian jangan menebang pohon sembarangan. Selanjutnya banyak sekali ya, jangan menggunakan berbagai gas yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, itu ada upaya-upaya mengatasinya tadi ya. Ada reboisasi ya, maaf ya, reboisasi, dan selanjutnya tadi ya bisa diamati pada video tersebut tadi. Untuk tugas siswanya, yaitu identifikasi komponen biotik dan abiotik pada gambar tersebut, dan kemudian tuliskan jawaban kalian itu di kolom komentar. Itu sangat mudah sekali ya. Ditunggu jawabannya. Kuis A, itu silahkan kalian analisis bentuk-bentuk interaksi antar makhluk hidup yang ada di video sebelumnya atau di macam-macam simbiosis. Nah, untuk jawaban kalian, saya sudah sediakan Google Form, ya. Di situ kalian bisa mengisinya. Untuk kuis B, silahkan kalian analisis pencemaran lingkungan yang ada sekitar rumah kalian, sertakan penyebab, dampak, dan cara memperbaiki lingkungan tersebut. Itu juga ada di Google Drive ya. Terima kasih, thank you very much sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.